Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amal perbuatan tergantung niatnya. Ini pernah kita sampaikan bahwasanya pentingnya sebuah niat itu tidak sembarangan. Bahkan ada ulama yang mengatakan niat itu separuh dari ibadah kita, yang separuhnya lagi perbuatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, dan barang siapa akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah, ilallahi wa rasulihi, dan rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia, yusibuha awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimatullah. Hadis ini diturunkan karena ada sebabul wurud, ada sebab musabab turunnya hadis ini, yaitu saat itu beliau, sanad ini dari Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Khais. Namun wanita itu menolak, sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Khais. Muhajir itu orang yang berhijrah, Ummu Khais wanita tadi. Dan Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Khais, hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Khais. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimatullah. Dari hadis ini insya Allah sudah bisa kita pahami, segala sesuatu adalah terwujud dalam niatan kita. Ketika niatan kita tidak betul-betul didasari mencari ridho Allah atau sesuai dengan apa yang disampaikan pada hadisnya. Semisal contoh, sudah pernah dengar hadis tentang sholat duha? Sholat duha adalah bagian daripada bersedekah dari setiap sendi-sendi tubuh kita. Sholat duha itu adalah sedekah untuk sendi-sendi kita. Ketika kita niatkan yang lainnya, biar sekolahnya lancar, pekerjaannya lancar, atau rezekinya lancar, subhanallah, bisa jadi yang kita peroleh hanya itu saja. Sedangkan yang kita cari adalah hak-hak kita kelak di akhirat. Kalau kita beramal, lantas yang kita peroleh hanya itu saja, dan itu hanya terjadi di dunia setelah kita mengerjakannya, kira-kira kita kelak di akhirat termasuk orang yang rugi napa mboten? Bisa jadi kita rugi. Karena apa? Allah sudah membalas semuanya di dunia. Seolah-olah kita merasa kelak di akhirat dapat lagi ganjarannya, amalannya. Kita menanti ketika di yaumul hisab
kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, lah kok amalan saya sholat duha setiap hari tidak muncul ya Allah? Ya karena sudah dibalas oleh Allah di dunia saja. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya di dunia sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita peroleh hanyalah kesenangan di dunia saja. Kembali, ketika kita beramal, tidak hanya kita kembalikan pada hadisnya, tapi kembalikan pada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Man kana yuridul hayata dunya, man kana barang siapa saja yuridu menghendaki, menginginkan al hayata dunya, kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, mulai dari harta, anak dan yang lain-lainnya, nuwafi maka akan dipenuhi, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaihim kepada mereka, a'malahum amalan perbuatan usaha-usaha mereka, fiha untuk mendapatkannya dunia, wahum dan mereka fiha di dunia la yubkhasun tidak akan dikurangi sedikit pun. Ketika kita mengerjakan amalan di dunia, tidak hanya tadi yang kita sampaikan sholat duha saja. Kita menginginkan rezeki yang banyak, pekerjaan lancar, atau mungkin anak yang manut, berbakti, nurut, maka Allah berjanji akan dituruti semuanya di dunia tanpa dikurangi sedikit pun. Yang minta rezeki, insya Allah rezekinya dikasih lancar. Yang minta pekerjaan, insya Allah pekerjaannya pun dikasihkan. Yang minta anak biar bisa manut, nurut sama orang tua, insya Allah akan diberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Kita lihat ayat berikutnya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang laisa, tidak ada, lahum bagi mereka, fil akhirah, tidak ada apa-apanya di akhirat. Bahkan di situ Allah ngendika ilan nar, kecuali neraka. Wahabita ma sonau, dan sia-sia apa yang mereka usahakan, fiha di dalamnya. Wabatilun, dan batil ma apa yang kanu mereka telah ya'malun, kerjakan. Kenapa di sini disebutkan sia-sia, bahkan bisa jadi masuk neraka? Karena apa? Pertama, kita menganggap amalan kita itu masih ada di akhirat kelak, padahal sudah tidak ada. Kalau sekiranya amalan kita tidak ada, sedangkan dosa-dosa kita masih menumpuk, kezoliman-kezoliman kita yang tanpa kita sadari masih sering setiap hari terjadi. Ayah zolim sama anaknya, mungkin bisa jadi suami zolim sama istrinya tanpa sadar, atau bisa jadi bahkan zolim sesama tetangga.
Gimana zolimnya? Ngerasani niku zolim boten. Zolim ngerasani itu. Ini yang sering terjadi.